Bacaan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali ke dunia. Dia datang untuk menjemput umatnya. Orang-orang percaya yang sudah mati akan dihidupkan lagi. Karena itu, berdirilah teguh. Kita harus tetap setia melayani Tuhan. Jangan pernah tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Dia pasti akan datang. Kita berdoa. Tuhan, aku mau setia. Aku percaya Engkau. Amin. Terima kasih. Dadah. Ya teman-teman, lama kita nggak ketemu ya. Tapi sekarang kita ketemu. Tapi kita ketemunya nggak secara langsung loh teman-teman. Oh iya teman-teman, kalian tetap di rumah aja kan? Ya pastinya iyalah. Kan semoga biar kita bisa ketemu lagi nih. Semoga virus ini keburu pergi ya dari kehidupan kita, biar kita bisa ketemu, main lagi, dan kita bisa belajar bareng di sekolah minggu. Teman-teman, sekarang aku akan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji
Hello Hula Mosi, apa kabar? Halo anak-anak, Selamat pagi. selamat hari Minggu, selamat beribadah. Wah, Bu Nani senang sekali melihat anak-anak tetap semangat, iya, tetap tetap sehat, dan wah itu pada senyum-senyum semua itu, semuanya bersuka cita. Iya, Kita akan betul. itu ya apa ya? Ingat ya yang minggu-minggu lalu itu sama ibu-ibu guru yang lain ada yelnya ya. Kita Iya. mau yelkan dulu yang pakai tangan kanan, tangan kanan kiri, terus tangan dua-duanya ya. Dua-duanya, Kata-katanya apa iya. tuh ya? Iya. Sehat, bersemangat, bersukacita. Wah, hebat sekali. Iya, anak-anaknya kelihatannya sudah bersemangat mau sekolah minggu hari Iya. ini. Ya, Mereka sudah menunggu loh, sudah satu Iya, minggu, sudah sudah berhitung hari dari Senin sampai Sabtu, kemudian sampai hari Minggu beribadah. Oh iya, kalau sekarang ini kan masih musim corona ini, iya, masih musim corona. Jadi anak-anak harus tetap tinggal di belajar rumah, terus belajar di belajar rumah. beribadahnya juga di rumah. Iya. Oh iya, tapi anak-anak apa betah sih Bu Nani di rumah terus? Iya, kayaknya sudah mulai bosen ya. Karena sudah agak lama, sudah sampai 2 Hampir, bulan. 2 bulanan Iya, ya. Sampai 2 Dan bulanan. anak-anak ya. kalau keluar rumah pasti pakai masker toh? Ya, Wah, pakai maskernya masker, mana, ya. lihat-lihat mana maskernya? Coba. Wih, bagus-bagus ya maskernya ya. Iya, Loh, kok ada yang punya lebih dari satu? Wih, seneng bisa Warnanya ganti-ganti. macam-macam ya. Ada warna macam-macam, yang terus ada itu gambarnya. Ada gambarnya, bagus sekali. Bu Guru, Bu Eni sama Bu Nani sangat senang anak-anak karena terus menjaga kesehatan. Iya. Tetap tinggal di rumah, kalau keluar rumah pakai masker dan selalu jaga jarak. Ya. Kalau anak-anak sudah siap, kalau kita mau sekolah minggu, apa saja yang kita siapkan ya? Iya, yang pertama kalau mau sekolah minggu, yang pertama yang harus disiapkan yaitu kalian harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Nah, Ya, kalau sudah mandi siapkan dan berpakaian Alkitab sama alat tulis. Kalau anak-anak pengen menulis nanti materi pelajarannya apa, firman Tuhannya apa, Iya. terus ayat hafalannya Iya, apa. betul. Mungkin anak-anak pengen menulis ya, jadi siapkan alat tulis dan juga buku. Kemudian iya, selain itu juga persembahan harus disiapkan dari ya. awal. Persembahannya harus dimasukkan amplop ya. Uangnya Tapi dilipat jangan yang rapi, jangan diuwel-uwel diuwel-uwel, ya. Tapi dilipat yang rapi terus dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kalau sudah bisa dititipkan ke papa Papa mama. sama mama. Kalau pergi ke gereja atau tadi seperti minggu yang lalu mungkin bisa dititipkan kepada Bapak Ibu majelis yang rumahnya berdekatan dengan ya. kita. Nah, oh ya, selain tadi itu menyiapkan persembahan, sudah mandi, pakaian sudah rapi, ya. Alkitab terus apa lagi ya harus kita lakukan kalau kita mau sekolah minggu ya? Iya, itu kalau mau beribadah sikapnya harus sikap yang Baik. Tidak boleh sambil Tidur, apalagi atau sambil ngemil juga nggak makan, boleh. ya. Jadi harus dengan sikap badan yang siap untuk beribadah. Nah, karena anak-anak sudah siap, mari kita mulai sekolah minggu ini. Namun sebelumnya kita ucapkan ya kita lagi ya, yang Ya. sehat, semangat, Iya, bersukacita betul. tadi ya. Biar tambah semangat. Ya. 1, 2, 3. Sehat, bersemangat, bersukacita. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bernyanyi. Dan lagu ini kayaknya jadi lagu favorit Iya, ya. lagu wajibnya anak sekolah minggu. Iya, lagu Iya. apa ya Bu Nani ya? Iya. Happy ya ya ya. Ya, Happy kita ya, akan ya, ya. menyanyikan lagu bersama-sama Happy ya ya ya, Happy Dan ye ye Happy ye. Ye Ye Ye. Nah,
Karena lagu ini ada gerakannya dan anak-anak biar bernyanyi dengan semangat. Ayo semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Nggak usah iren. Ayo berdiri semua. Kita Ya, siap untuk bernyanyi. Tirukan gerakan Dari kita. Bu Guru ya. Oke, hebat sekali anak-anaknya. Iya, tampak Kelihatannya semangat sekali. Iya, Iya. semuanya bergerak-gerak. Ada yang melompat, bergandengan, iya, ada yang bergandengan melompat-lompat. sambil tertawa ya. Nah, Bersukacita semuanya. anak-anak sekarang boleh duduk dulu. Setelah kita bernyanyi sambil istirahat, boleh duduk. Boleh duduk dulu. Sekarang Nah, kita akan membuka sekolah minggu ini bersama-sama dengan berdoa. Kita mau berdoa ya. Sikapnya bagaimana? Sikapnya berdoa bagaimana? Yang pertama, Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Sudah semua? Tangan dilipat, mata ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita mau berdoa. Bu Eni berdoa, ditirukan ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk penyertaan-Mu. untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Terima kasih karena Engkau karena Engkau sudah membangunkan kami sudah membangunkan kami dengan hati yang gembira dengan hati yang gembira dan tubuh yang sehat. dan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Pada saat ini kami boleh kami boleh memulai sekolah minggu ini memulai sekolah minggu ini dengan hati yang penuh syukur. hati yang penuh syukur. Kami bersyukur Kami bersyukur karena Engkau karena Engkau senantiasa senantiasa menjagai kami. Kami serahkan sekolah minggu ini sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tadi berdoanya Ada yang semuanya bercanda serius enggak? toh? Ya. Ada yang Iya. bercanda enggak? Iya, kelihatannya anak-anak GKJ Plengkung anaknya hebat semua. Semuanya berdoanya, Ya, dengan khusyuk ya. Iya. Tahu kata khusyuk enggak? Khusyuk itu Iya. bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, Ya, iya. good, very good buat anak-anak. Terus itu loh, kalau kita kan Bu Gurunya bisa tampil nih ya secara online ya. Iya, bisa anak-anak tampil pengen nggak tampil juga? Mungkin ada anak-anak yang ingin mengisi puji-pujian. Iya, bisa dengan menyanyi. Ya, caranya gimana ya? Bercerita pendek Cerita, boleh. Terus Bernyanyi boleh. Nah, terus satu lagi Baca puisi boleh. membaca ya? puisi. Ada lagi Bu Heni. Oh, iya. Membaca indah, Membaca indah, Alkitab ya. indah boleh. Nah, kesaksian-kesaksian yang lain juga boleh. Iya. Mungkin di masa-masa yang tidak enak buat kita selalu tinggal di rumah ini, anak-anak dapat merasakan betapa besarnya kasih Tuhan, itu boleh diceritakan. Nah, nanti pada waktu anak-anak membaca atau bercerita atau bernyanyi, anak-anak minta untuk direkam sama papa, mama, atau kakak
atau atau iya. tante. Iya. Ya, nanti, Terus nanti hasil rekamannya boleh dikirimkan ke Bu Heni atau iya, ke Pak sama Ehud ke gitu Pak ya. Ehud, iya. Nanti kita akan tayangkan di ibadah selanjutnya. Nah, kita akan nyanyi lagi yuk Bu Nani. Iya, nyanyinya kali ini agak panjang Bu Heni. Oh iya. Apa agak ya? panjang tapi tetap tidak mengurangi semangat. Tapi nggak Kita apa-apa, makin semangat anak-anak ya. pada semangat kok ya. Iya. Kita bersama-sama akan menyanyikan satu lagu pujian lagi karena anak-anak masih semangat semua. Ayo kita bangkit berdiri yuk, kita bernyanyikan semuanya berdiri. lagu medley ya. Jadi ada 2 buah lagu Iya, yang dijadikan digabungkan, satu, iya. digabungkan. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus indah-indah. Oh indah, oh salah lagi ya? Salah. Apa ya? Iya. Kasih Yesus manis dan indah. Oh iya, terus kemudian akan Yang kedua disambung lagunya disambung dengan lagu atas bawah. Nah, nanti atas bawah yang pertama goyang-goyang, Goyang-goyang. kemudian tepuk tangan, kemudian loncat-loncat, dan yang terakhir lari-lari. Ayo semuanya sudah semangat tak pengen nyanyi lagu ini? Kita akan bernyanyi dengan semangat, dengan tenaga yang besar karena ini untuk Tuhan ya. Ayo semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Agak ambil jarak, Iya, ayo ambil berjarak jarak. supaya Jangan nggak terlalu tabrakan. dekat. Iya, Ya, kita jangan juga ambil terlalu jarak Bu dekat. Nani. Iya. Yuk kita bernyanyikan lagu ya, Kasih Yesus manis dan indah. Wah, nyanyinya semangat sekali. Gerakannya Iya, pada gerakannya. waktu meloncat-loncat, Iya. pada waktu Lari-lari. goyang-goyang, pada waktu Goyang-goyang. lari-lari. Wah, hebat sekali. Nggak ada yang tubrukan toh tadi toh? Hebat Iya. sekali. Nah, anak-anak sudah capek ya. Sekarang capek, boleh sekarang duduk boleh dulu. duduk kembali. Ya, boleh duduk kembali. Iya, sekarang kita akan Mendengarkan firman Tuhan. Iya. Tapi sebelumnya itu loh Bu Nani, lagunya tadi tuh loh, itu kan lagunya bahwa kasih Yesus tuh manis dan indah. Iya. Itu artinya gimana Bu Nani? Kita sudah menikmati apa pemberian dari Tuhan Yesus berupa kasih yang sangat indah, sangat manis. Nah, kita juga punya, kita harus berbagi kasih itu karena berbagi kita sudah kasih merasakan kepada kasih sesama. Tuhan. Iya. Wujud kasihnya tuh banyak ya. Iya, Kita wujud dikasih kasihnya kesehatan,
kebutuhan kita dipenuhi, dicukupi, kita punya pakaian yang Pakaian yang cukup, bagus, iya. makanan yang Makanan yang cukup, tidak kemudian, kekurangan. terus kita selalu diberikan sukacita di Sukacita, dalam hati. iya. Kita diberikan orang tua yang sangat menyayangi kita. Nah, karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang sangat besar itu, maka kita juga harus berbagi. Nah, iya. berbagi kasih itu bisa macam-macam loh ya. Macam-macam, ya. Apa saja Apa coba? saja ya? Mm-mm. Apa ya? Apa ya? Nanti nunggu itu aja. Oh iya, nunggu nanti firman firman Tuhannya Tuhan. aja ya. Iya. Itu hari ini kita mau belajar tentang berbagi kok. Iya, betul. Ya. Anak-anak siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, kemudian duduknya cari posisi yang paling nyaman. Tapi tidak tiduran loh. Posisi Iya. yang paling nyaman. Tidak tiduran. Duduk, kemudian memperhatikan. Nah, nanti kita akan mendengarkan cerita dari siapa ya Bu Nani ya? Penasaran enggak? Ayo. Penasaran enggak? Siapa ya? Kita sebut sama-sama ya. Iya. 1, 2, 3. Pak Ehud. Nah, mari kita panggil Pak Ehud untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo anak-anak yang di rumah. Wah, senyumnya kalau melihat Pak Ehud kembali tampil sepertinya senang ya. Itu kok kenapa sudah capek ya? Kelamaan tadi nyanyinya. Woi, Dodi tambah gemuk itu kelihatan. Dodi. Nah, itu sana itu siapa itu? Dara sama Tian pada apa itu? Ya. Terus siapa yang paling jauh sana tuh Kalinegoro itu siapa ya? Namanya ya Kalinegoro itu siapa lupa ya Pak Ehud? Ada itu namanya Ocha tuh kok Ocha? Nah, lupa ingat. Pokoknya anak-anak sekolah minggu saya nggak bisa ngabsen satu persatu ya. Ya. Pak Ehud akan bercerita tentang apa? Kalau minggu kemarin apa? Masih ingat enggak? Yang minggu kemarin ceritanya apa? Ayo, ada yang ingat ceritanya apa? Yang bercerita siapa? Oh iya, yang bercerita Bu Dani, betul ya. Ya, kemarin pasti ada aktivitas dan sebagainya, saya kira anak-anak tahu. Nah, sekarang kita sebelum mulai cerita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tadi Bu Heni sama Bu Nani gimana cara berdoanya? Lagunya bagus toh? Ya. Ya, kita langsung berdoa saja. Tangan dilipat, pejamkan mata, tundukkan kepala, berdoa. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati. Jauhkanlah dari segala godaan iblis, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sekarang sudah siap Alkitabnya? Nih, Alkitabnya Pak Ehud sampai letek kayak gini ini karena apa? Karena belum tentu nih sering dibaca, mungkin naruhnya yang salah ya. Jadi ini bukan karena sering dibaca terus letek. Saya yakin anak-anak sering baca Alkitab atau Alkitab. Ya, kita buka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasulnya 4. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke berapa? 32 sampai dengan 37. 32 sampai dengan 37. Ayo cari cepet-cepetan, ayo yang di rumah, ayo cepet-cepetan nyarinya di mana ini Kisah Para Rasul. Perjanjian baru atau lama toh? Lama atau baru? Ayo. Lama baru? Iya. Lama. Wah,
kok lama? Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus kisah para rasul ya. Bagus. Kisah para rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Nah, ini dari tadi apa ini? Kisah para rasul 4 ayat 32 sampai 37. Nah, ini ceritanya diambilkan dari sini. Diingat-ingat nanti kalau enggak tak kasih tulisan ini anak-anak lupa. Terus apa judulnya? Judulnya itu cara hidup jemaat yang zaman dulu. Nah, tapi Pak Ehud mau ngambil temanya ini. Temanya adalah ini. Ya. Halo, apa ini temanya? A. Yang kecil diejak A Y O. Ayo. Nah, ayo berbagi. Ya, temanya ayo berbagi. Ya, begini anak-anak yang di rumah. Ini tadi kan ceritanya tentang jemaat pada awal mulanya ya. Pada zaman dulu itu jemaat itu pada rukun. Dia itu sering berkumpul, sering berbagi, mempunyai rasa yang sama. Jadi punya rasa sehati, sepikir dan sepenanggungan. Jadi dia itu tidak, waduh, ada yang merasa kekurangan sekali, tidak. Ada yang merasa, saya punya ini, tidak. Jadi semua saling berbagi. Nah, tadi kan ada bacaan yang terakhir tadi dikatakan ada orang yang namanya siapa? Siapa? Ayo, yang ingat. Siapa? Yusuf, betul Yusuf. 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 Bukan Yusuf orang tuanya Tuhan Yesus, tapi ini Yusuf Pak. Yusuf atau Barnabas, artinya orang yang memberikan penghiburan, Barnabas ya. Barnabas itu sakit. Dia mempunyai harta benda, ada tanahnya banyak, rumahnya besar dan macam-macam. Dia dijual, dikasihkan para rasul, para murid Tuhan Yesus tadi. Untuk apa? Untuk supaya dibagikan kepada jemaat yang lain yang merasa berkekurangan. Ya, nanti Pak Ehud akan memberikan beberapa contoh cara berbagi. Ya, cara berbagi itu tidak seperti harus memberikan barang, tidak harus karena apa ya? Karena berlebihan. Tapi berbagi itu macam-macam. Nanti Pak Ehud akan kasihkan contoh ya. Contohnya seperti apa tentang cara berbagi. Permisi. Mau numpang ngamen. Makasih ya Bu. Permisi. Permisi. Minta dikasih Bu. Matur nuwun nggih Bu. Nggih, mugi diberkahi Gusti, diparingi kesehatan jenengan nggih Bu. Loh, ini bunya nulis apa Bu? Kok susah sekali nih, Bah, ini tahu saya. Aduh, ini kasihan Ibu ini. Tintanya itu sudah habis ya Bu, tak pinjami ini. Nih, mau yang mana? Yang biru atau yang merah boleh? Ya, silakan Bu, dicoba.
Wes, ternyata ibunya tulisannya bagus. Apa Bu itu tulisannya? Coba kasih tahu sana Bu. Aku mau berbagi. Aku mau berbagi. Permisi Bu. Monggo. Ini ada bingkisan sembako dalam rangka untuk membantu meringankan orang-orang yang berdampak COVID. Terimalah ya Bu, ini dari saya. Mari Bu. Ya, semoga bermanfaat untuk Ibu dan keluarga. Tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat dan bersukacita. Udah ya Bu? Makasih ya. Sama-sama kula matur nuwun. Nah, sudah jelas lah. Tadi ada cerita pengemis, terus ada ibu-ibu yang ngasih uang, ada seorang pengamen yang dikasih uang, kemudian ada yang kelaparan sekali dikasih uang, dikasih apa tadi yang kelaparan? Kasih makanan. Terus ada yang ibu tadi mau nulis tidak bisa karena tintanya habis, dipinjemi. Terus ada yang ngasih sembako. Nah, itu adalah sebagian salah satu contoh ya, beberapa contoh tentang bagaimana cara berbagi. Oh, loh Pak Ehud, lah saya terus gimana? Soalnya saya tidak bisa ngasih bingkisan yang kerdus gede seperti sekarang, bingkisan apa ada sembako. Gimana? Tidak harus begitu ya, pokoknya gampang saja. Anak-anak di rumah misalnya ada temennya yang sakit, tidak bisa menjenguk, didoakan dari rumah saja sudah cukup. Doakan, Tuhan Yesus, teman saya sakit, Mbak tolong disembuhkan dan diberkati, amin. Itu sudah bagian berbagi rasa. Jadi berbagi rasa tidak harus bentuk barang, tidak harus bentuk makanan, uang dan sebagainya, tapi bisa dengan cara hal-hal yang lain. Yang penting kita bisa merasakan kesusahan orang lain. Kemudian berbagi rasa juga tidak harus saya merasa berlebihan. Ya, itu saja cerita dari Pak Ehud ya. Ingat ya, dari apa tadi? Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Nah, ini ada ayat hafalannya. Nah, ini ayat hafalannya. Ayo, apa? Saya sudah bisa baca? Ayat hafalannya. Loh, kok malah pada ngerasa? Dibaca 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Ini hafalannya. Sudah 2 Korintus 9 ayat 7? Nih bacaannya. Bacaannya, nah itu dari sini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ulangi sekali lagi ya. Diulangi ya. Dari sini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, ini aja dari Pak Ehud ya. Pak Ehud tidak akan memberikan aktivitas seperti yang lainnya harus membuat apa-apa. Pak Ehud cuma berpesan aktivitasnya lakukanlah berbagi ya.
berbagi di rumah dengan keluarga, kakak adik, mama papa, ibu bapak dan sebagainya. Itu aja dari Pak Ehud. Kita akhiri sekolah minggu ini tetap di rumah, tetap semangat, tetap sehat dan bersukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, bagaimana ceritanya dari Pak Ehud tadi? Seru kan ceritanya? Iya, tentunya menarik karena Iya. banyak drama di Iya, dalamnya. banyak drama. Banyak Iya. fragmen-fragmen, ada adegan-adegan yang menunjukkan cara berbagi. Nah, tadi kan Pak Ehud kan sudah memberi tugas tuh untuk berbagi dengan teman, dengan saudara. Nah, tadi kan berbaginya bisa berbagi apa tadi ya? Berbagi rasa, berbagi makanan boleh ya. Makanan boleh, Terus- berbagi tugas, saling membantu, itu Nah. juga sudah berbagi. Nah, sekarang supaya teman-teman yang lain sama guru-guru yang di sini tahu bahwa anak-anak sudah mengerjakan tugasnya, anak-anak harus menuliskannya ya sebagai Iya. bukti bahwa kalian sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Ehud. Terus bentuknya seperti apa itu Bu Nani ya nanti ya? Iya. Nanti bisa bentuknya kalian bisa jiplak tangan kalian, terus digunting, terus ditulisi. Kalian dalam seminggu ini sudah berbagi apa saja, bisa dituliskan di situ. Atau bisa juga bentuk Bentuk bunga, hati boleh, bentuk hati, bunga boleh, bebas, ya. rumah boleh, atau kalian pandai melipat. Nah, Iya. nanti melipat pakai kertas lipat dulu. Iya. Nanti kalau sudah jadi bentuknya ditulisi, kemudian Iya. difoto. Nah, kalau Difoto, sudah ya. difoto, diupload, dikirim ke dikirim kemana Bu Heni? WA-nya grup Lengkong Kid ya. Nanti Oh, ditunggu ya. Anak-anak harus semuanya semangat, harus semuanya mengerjakan, kirim foto supaya nanti dapat penghargaan. Siapa yang paling sering, paling banyak mengumpulkan tugas aktivitas dengan bukti fotonya itu, atau nanti bolehlah bukti nyatanya nanti dibawa ke gereja. Kalau misalnya nggak iya. bisa foto atau ada kendala lain di dalam mengirim ke grup WA, bisa dengan barangnya langsung Barangnya ya, langsung dikirimkan ke hasil gereja datang ya. langsung iya. Iya, nanti dari sini kita beri apa Bu Heni? Apresiasi Iya, nanti kita beri apresiasi. bukan kejuaraan ya, Iya, bukan tapi lomba. penghargaan bahwa anak-anak sudah rajin, sudah tekun. mau melaksanakan tugas yang diberikan. Iya. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergerak-gerak, kita sudah mempersembahkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan, Nah, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Kini Ya. saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sudah disiapkan kan amplopnya? Nah, kita akan bersama-sama memberikan persembahan dengan diiringi lagu Burung pipit yang kecil. kecil, ya. Burung pipit ternyata kecil ya Bu Heni? Saya kira besar. Yang besar itu burung apa ya? Burung Burung Garuda, Garuda ya. Iya. Kita mau bernyanyi burung pipit. Kenapa yang dipilih kok burung pipit burung- Bu? Iya. Burung pipit yang kecil. Iya, burung Kenapa pipit itu kecil. bukan burung Garuda? Iya. Kenapa ya? Ya, karena Tuhan Yesus memang ajaib ya. Dari yang kecil sampai yang besar semua dikasihi oleh Iya, Tuhan. semuanya diperhatikan Semuanya meskipun itu sangat diperhatikan. kecil, tidak dilihat oleh orang, tidak ada yang ngelirik, tapi sama Tuhan tetap diperhatikan. Diperhatikan Nah, semuanya. Siap ya, kita akan bernyanyi lagu burung pipit yang kecil dan kita akan memberikan persembahan kita. Dikasihi
persembahannya sudah dikumpulkan. Sekarang kita akan berdoa, ya. Kita akan Berdoa, doa persembahan, doa syafaat, dan doa diakhiri Bapa doa kami dan Bapa juga kami. doa penutup. Iya. Dan doa pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Made. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk mempersembahkan persembahan, di mana kami telah menerima berkat yang begitu besar daripadamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati dan menerima persembahan kami ini, agar persembahan kami ini dapat kami gunakan untuk kegiatan di sekolah minggu GKJ Plengkung, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, kami juga tadi telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah anak-anak kami belajar untuk berbagi kepada orang lain. Walaupun di tengah-tengah seperti suasana sekarang ini Tuhan, karena virus corona ini, biarlah anak kami selalu juga bisa berbagi, walaupun mereka bisa melakukan hanya di rumah saja. Tuhan Yesus, kami juga mohon kepadamu buat anak-anak kami, khususnya anak-anak kami sekolah minggu GKJ Plengkung, di mana mereka sudah lama sekali tidak bertemu dengan teman-temannya untuk mengadakan kegiatan ibadah bersama-sama karena situasi virus corona ini. Tuhan, kami mohon biar Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anak kami, berikan kepada mereka kesabaran dan juga rasa sukacita, walaupun ibadah sekolah minggu dilakukan di rumah saja, dan juga kegiatan-kegiatan lain dilakukan di rumah. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami, biar mereka senantiasa giat, semangat, sehingga apapun yang dikerjakan, anak-anak kami selalu bersukacita. Juga Tuhan, anak-anak kami yang masih sekolah, biarlah Tuhan juga memberkati tugas-tugas yang mereka terima dari guru mereka masing-masing, agar mereka dapat mengerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan mereka memperoleh hasil yang memuaskan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua yang setiap saat mendampingi anak-anak mereka. Beri mereka kesabaran, beri mereka kekuatan, semangat yang prima, dan juga Tuhan kesehatan yang prima, sehingga orang tua di dalam mendampingi anak-anak mereka di masa-masa virus corona ini Tuhan, mereka tidak putus asa, tapi mereka tetap semangat memberikan dorongan kepada anak-anak mereka untuk tetap belajar, tetap bersemangat di dalam meraih nanti cita-citanya. Juga Tuhan beri rasa kasih sayang yang penuh kepada mereka, sehingga di dalam menghadapi masalah ini mereka tidak berputus asa, walaupun mungkin ada kekurangan di dalam mencari rezeki untuk keluarganya, tapi mereka tetap berharap kepada Engkau. Mereka tetap menyerahkan hidup mereka hanya kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah mereka. Engkau selalu menjaga keluarga kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, apapun kesulitan yang ada dalam keluarga kami, biarlah Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga semuanya dapat teratasi. Juga Tuhan, kami berdoa buat gereja-gerejamu. Engkau tahu bahwa jemaatmu tidak bisa melakukan ibadah bersama-sama sudah hampir 3 bulan ini. Tapi kami percaya Engkau memberikan semangat kepada jemaatmu. Walaupun mereka hanya ibadah di rumah saja, tapi mereka tidak pantang menyerah. Tapi mereka tetap tekun, tetap taat, dan setia menjadi pengikut-Mu. Dan juga tekun di dalam berdoa. Biarlah Tuhan
melalui doa-doa dari jemaatmu ini, virus corona ini cepat berlalu, cepat Engkau akhiri, sehingga jemaatmu seluruh muka bumi ini bisa dengan cepat untuk melakukan kegiatan untuk kemuliaan nama-Mu. Juga Tuhan, lindungi juga gereja-gereja kami. Mungkin ada orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab melakukan hal-hal yang merusak gereja-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau menjaga, Engkau kiranya menyadarkan hati orang-orang yang tidak melakukan, yang mau melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga mereka sadar, sehingga suasana seperti ini mereka tidak gunakan untuk merusak gereja-Mu, tapi mereka bisa bertobat dan mereka bisa merubah sikap hidup mereka untuk ke jalan-Mu yang benar. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, negara dan bangsa kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberkati presiden kami, para menteri, dan juga para pemimpin-pemimpin kami, baik itu di tingkat provinsi sampai ke tingkat ke daerah-daerah, RT dan RW. Tuhan lindungi mereka. Lebih-lebih presiden kami, Tuhan beri mereka kekuatan, beri kebijaksanaan, beri hati yang lembut dan juga tegas di dalam mengambil keputusan, sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintahan kami bukan semata untuk merugikan rakyat-Mu, tetapi untuk kebaikan buat rakyat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberkati semuanya, dan orang-orang yang melakukan pekerjaan sosial, Tuhan juga berkati, Tuhan beri kesehatan yang prima, sehingga mereka melakukan pekerjaan ini dengan penuh sukacita. Juga Tuhan, kami berdoa buat para medis, baik itu dokter-dokter maupun perawat dan petugas yang lain yang bertugas di rumah sakit dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia ini. Kami juga mohon Tuhan beri mereka kesehatan yang prima, beri mereka juga hati yang sukacita di tengah-tengah melaksanakan tugasnya, sehingga mereka tidak putus asa Tuhan, tapi mereka tetap menjalankan tugasnya dengan rasa gembira, dan semua itu untuk pengabdian-Mu kepada Engkau dan juga kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Oleh karena Tuhan Yesus, kami mohon biarlah Engkau selalu menyertai rakyat Indonesia ini, sehingga mereka tidak putus asa di dalam menghadapi masalah saat ini, tapi mereka senantiasa menyerahkan hidup mereka hanya kepada-Mu. Tuhan, doa yang tak dan sempurna ini kami serahkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan yang telah menebus dosa-dosa kami, dan yang juga sudah mengajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tidak terasa ternyata ibadahnya sudah mau berakhir. Iya, ternyata sudah mau selesai. Iya. Tetap ingat ya pesan dari kita semua. Iya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat, belajar dan beribadah di rumah. Di rumah. Oh ya, jangan lupa ya, firman Tuhannya yang tadi diingat-ingat lagi, dibaca lagi. Anak-anak harus rajin baca Alkitab supaya lebih mengenal Tuhan Yesus, supaya tahu apa sih yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Nah, kita akan bisa tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang ingin Tuhan Yesus kita lakukan kalau kita rajin baca Alkitab. Kalau yang belum bisa baca bagaimana ya?
Ya, minta tolong dibacakan. Oh iya, mamanya, kalau yang punya papanya, kakak, ya. minta aja tuh kakaknya bacanya bersuara ya, jadi adik-adiknya bisa ikut mendengarkan. Iya, Nah, betul. kita untuk menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Yesus sayang semua. Anak-anak bangkit berdiri lagi ya, kita akan bernyanyi pakai gerakan.